tadi Manuel, itu kesatuan rohani. Ya, tentang kesatuan rohani. Ya, belum jauh kita bisa mengerti, memahami apa yang dimaksud dengan kesatuan rohani. Kita lebih dahulu membaca teks firman Tuhan, yaitu Efesus 2. Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Ya, Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Kita akan baca saling bergantian. Ya, yang di rumah Alamanda membaca ayatnya ke-11 sampai yang ke-15. 11 sampai 22. Ya, 11 sampai 22. Tapi kita bagi ya. Yang di rumah Alamanda membaca ayat 11 sampai 15 bersama-sama. Lalu yang di asrama membaca ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang setelah 16 20 ya. Nah, 16 sampai 20, lalu nanti di luar semua yang lain yang tidak disebut membaca ayatnya yang ke-21 sampai ayat ke-22. Ingat ya. Ya, Alamanda sekali lagi ayat 15, ayat 11 sampai ke 15. Yang seluruh mahasiswa yang di asrama ayat 16 sampai ke 20. Lalu yang di luar semua yang lainnya adalah ayat 21 sampai 22. Sudah jelas? Oke, mari kita perhatikan bersama-sama. Dimulai dari yang semua anggota KTB yang ada atau jemaat yang ada di Taman Alamanda. Silakan, 2, 3 ya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menanami dirinya suka, yaitu sunat lahiriah orang manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang telah jauh dan menjadi dekat oleh dalam Kristus. Karena damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah membukakan tembok perisai, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Oke. Baik, yang lainnya serama, mulai silakan 16. Dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan menyatakan perseteruan pada salib itu. Ia dapat menciptakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera pada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita dua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, mereka telah bersaudara dari orang tebus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang juga mulia dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam tempat. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Dalam Roh. Baik. Nah, hari ini di KTB ini tentang itu penting. Telepon siapa itu? Tungguan. Cekik aja lehernya dulu, Bros. Biar tenang dia. Segala hal-hal yang bisa mengganggu. Ya, handphone dan yang lainnya.
Baik, Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kita hari ini KTB kelompok bersama sharing firman Tuhan di minggu pertama atau di awal bulan Juni. Kita bersyukur ya, kita sudah masuki bulan yang baru, bulan Juni. Ya, luar biasa, cepat sekali hari-hari ini, minggu-minggu dan bulan-bulan ini ya. Ya, kesatuan rohani. Nah, bicara tentang kesatuan itu adalah suatu yang sangat-sangat penting. Ya, setiap negara pasti menginginkan negara itu selalu bersatu. Ya, termasuk kita dengan bingkai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada kata kesatuan, ya. Dalam setiap departemen, kementerian atau apapun itu selalu ada ditekankan pentingnya kesatuan. Ya, dunia menyuarakan kesatuan. Politik juga menyuarakan kesatuan. Nah, terlebih lagi kesatuan itu ada juga ya di rohani, ya di rohani, kesatuan rohani. Oke, kesatuan rohani tentu berbeda dengan kesatuan yang ada di dunia ini. Kita perlu perhatikan ya bersama-sama mengapa penting kesatuan. Ya. Maka dikatakan bersatu kita Teguh. Bercerai Bercerai kita runtuh. bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, bercerai kita runtuh. Ya. Satu lidi itu gampang patah, tapi banyak lidi itu bisa lebih kuat. Artinya ada lidi banyak bersatu. Nah, berarti kesatuan itu sangat penting. Tanpa kesatuan itu bisa terjadi banyak hal. Kehancuran, keporak-porandaan, ya, makanya banyak bangsa terpecah-pecah itu karena sudah tidak mau bersatu lagi. Karena beda pandangan, beda kepentingan, beda aturan, beda keperluan, ya. Bahkan ini terjadi juga di tengah-tengah gereja, tengah-tengah pelayanan. Kalau sudah ada perbedaan itu dan perbedaan itu membuat satu awal dari pemecahan, maka sulit untuk bersatu. Tapi hari ini kita mau belajar bersama-sama kesatuan rohani, ya, kesatuan rohani. Jadi kita perhatikan dulu arti persatuan dan kesatuan. Kalau menurut Kamus KBBI, persatuan itu adalah suatu gabungan atau bisa dikatakan ikatan atau kumpulan dan sebagainya. Ya, bagian yang sudah bersatu. Kalau dikatakan ikatan berarti ada sesuatu yang diikat, ikatan atau kumpulan. Nah, di mana ikatan dan kumpulan itu adalah ada berbagai kekuatan, ya, kekuatan. Perbedaan. Ya, kalau di Indonesia berarti perbedaan suku, ras, agama. Nah, ini bagaimana bisa bersatu satu bingkai NKRI, ya, atau mempunyai landasan yang sama, yaitu landasan kita adalah ya Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, ya. Nah, jadi sementara kesatuan itu adalah perihal satu atau suatu keesaan bersifat tunggal. Di dalamnya banyak unsur, banyak ras dan agama dan suku ras agama, tapi bagaimana bisa bersifat tunggal? Tunggalnya itu berarti NKRI-nya, Indonesianya itu bersifat tunggal, tapi di dalamnya berbagai latar belakang masyarakat, ya, masyarakat atau rakyat. Oke, nah, mari kita perhatikan bersama-sama apa yang menjadi sasaran di KTB hari ini berhubungan dengan kesatuan, yaitu bahwa supaya kita anggota KTB ini menyadari bahwa Kristus yang mempersatukan jemaat sebagai anggota keluarga Allah. Ini penting. Jadi dasar kesatuan kita adalah karya Kristus. Ya, karya Kristus. Kita sudah tahu apa karya Kristus yang dapat mempersatukan kita, yaitu kematian dan kebangkitannya. Ya, kematian dan kebangkitannya yaitu mempersatukan kita. Yang tadinya kita ini terpisah dari Tuhan,
kita tidak mengenal Tuhan, tidak tahu Tuhan, tidak punya iman, tidak punya pengharapan, ya. Dan sekarang ini kita bisa satu dengan Kristus karena karya Kristus, karena karya Tuhan yang mempersatukan kita. Ya, bukan kita yang menarik diri untuk dipersatukan, tapi Tuhanlah yang menarik kita dipersatukan kepada dirinya. Sehingga kita menjadi anggota keluarga Allah atau sering dengan tubuh Kristus, ya, tubuh Kristus. Nah, ini yang penting. Jadi dasar kita tahu dasar kesatuan kita yang kokoh dan kuat, ya. Nah, tadi saya katakan bangsa Indonesia adalah bangsa majemuk karena terdiri dari beragam suku, ras, agama, dan golongan yang populer disebut sebagai SARA, ya. Nah, semasa Orde Baru, SARA itu seringkali dimanfaatkan sampai hari ini, ya, oleh pihak tertentu untuk menciptakan satu konflik, perpecahan bangsa dan negara. Ini sering, ya, terutama di Indonesia, ya. Nah, ini seringkali menggunakan SARA itu untuk memilih, menetapkan orang-orang tertentu di dalam dunia politik dengan menggunakan agama. Karena di Indonesia masih fanatik dengan agama, ya. Sehingga itu bisa, makanya ada pemimpin tertentu menang karena menggunakan SARA, ya, menggunakan SARA, ya itu. Nah, itu sebenarnya kurang fair kalau menggunakan SARA, tidak boleh seharusnya, ya. Makanya sekarang dia atur undang-undang tidak boleh lagi menggunakan SARA untuk kepentingan politik, ya, kepentingan politik. Oke. Nah, isu SARA juga sebenarnya itu bukan saja terjadi di beberapa negara, tapi isu SARA itu sudah terjadi dari zaman dulu. Ya, dari zaman dulu. Misalnya zaman pelayanannya Rasul Paulus, ya. Isu SARA itu telah ada, yaitu pembuatan pemisahan ibadah orang Yahudi. Jadi ibadah orang Yahudi dengan non-Yahudi itu tata ibadahnya, tempat ibadahnya berbeda. Ya, ada satu pemisahan. Jadi pada saat beribadah di Bait Allah, orang-orang non-Yahudi diberi tempat terpisah dengan orang Yahudi. Gitu. Jadi di satu lokasi, di suatu tempat, tapi di sana ada perbedaan. Ya, non-Yahudi dengan Yahudi. Jadi tempatnya terpisah. Ya, terpisah. Nah, kalau ada kebiasaan agama tertentu sekarang, ya, pria dengan wanita dipisahkan. Pria yang di depan, wanita di belakang, lalu ditutup pakai horden atau pakai kain putih gitu, ya. Nah, ditutup. Nah, dipisahkan. Ya, itu sekarang ini banyak yang melakukan demikian, ya. Nah, itu memang kebiasaan dari orang Yahudi melakukan hal seperti itu. Tapi sekarang di gereja-gereja sekarang, ya, pria, laki-laki digabung, perempuan dengan wanita digabung, itu ya. Ya, pria dengan laki-laki bersatu. Nah, berarti hanya Ibu Gembala yang memperhatikan. Ya. Ya. Pria dengan wanita, ya, sudah. Pria dengan wanita, Pak. Ya, suami istri berdampingan, suami istri bisa berdampingan. Nah, itu luar biasa. Mengapa itu bisa terjadi? Nah, ini karena kita di sini perhatikan bukan lagi, ya, diatur oleh ibadah secara apa itu namanya itu, secara fisik, ya, tapi rohani, ya, rohani. Oke. Nah, kita perhatikan di sini. Mereka dikatakan dipisahkan oleh tembok pemisah. Ya, ada tembok pemisahnya untuk satu sama yang lainnya di dalam hal beribadah antara Yahudi dengan non-Yahudi di Bait Allah. Ya. Pertanyaannya, masihkah hal ini terjadi dalam jemaat sekarang ini, masa kini? Ya, tentu tidak. Nah, mengapa tidak? Nah, ini kita yang perlu pelajari bersama-sama. Ya, ya, perlu bersama-sama. Ya, oke. Sesuai dengan nas pembahasan kita hari ini, ya, kita perhatikan. Saya tambahkan satu Efesus 4 ayat 13, ya, menjadi dasarnya dikatakan Rasul Paulus membuat satu landasan dari kesatuan, ya, kesatuan iman. Yaitu di Efesus 4 ayat 13, Rasul Paulus dalam pimpinan Roh Kudus terkait dengan mencapai kesatuan iman, dia menulis seperti ini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi apa yang menjadi landasan kesatuan kita itu adalah iman. Iman yang dikaruniakan Kristus kepada kita,
Jadi iman itu bukan sesuatu kita doakan, iman itu bukan sesuatu kita cari, iman itu bukan sesuatu kita peroleh, tapi iman itu adalah pemberian karunia Tuhan. Nah, tentu iman itu yang dikaruniakan Tuhan itu juga karena kita punya pengetahuan. Ya, pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Pengetahuan yang benar tentang Tuhan, tentang anak Allah, berarti tentang Yesus. Semakin kita banyak mengenal siapa Yesus, makin kita banyak belajar mengenal siapa Yesus, dan akan menuntut kita semakin dewasa, ya, dan membawa kita semakin mengalami namanya pertumbuhan, ya, pertumbuhan di dalam Kristus. Maka dikatakan kita bertumbuh nanti sampai sempurna di dalam siapa? Di dalam Kristus. Sempurna seperti Kristus adalah sempurna. Kan dikatakan dalam kitab Yohanes, hendaklah kamu sempurna, ya, sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Sempurna dalam hal apa? Ya, tentu sempurna terutama dalam hal adalah keilahian kita. Bukan keilahian, tetapi adalah apa? Ya, karakter dan iman. Perhatikan, jadi kita bisa satu melekat dengan Tuhan itu karena pekerjaan Tuhan, bukan karena kita. Nah, kita perhatikan. Lanjutnya ya. Oke. Jadi titik awal atau langkah permulaan kita memiliki kesatuan dengan Kristus itu ialah apa? Ketika kita memiliki iman. Ya, sekali lagi, titik awal dari kesatuan kita dengan Tuhan, dengan Kristus, itu adalah karena iman yang dianugerahkan oleh Allah. Dan kita respon. Ya, responnya apa? Percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gitu. Pada saat kita mendengarkan Injil, Roh Kudus bekerja, dan ketika itu kita percaya kepada Kristus karena anugerah Tuhan, dan saat itu juga kita ya dipersatukan, ya disatukan dengan Kristus. Jadi yang mempersatukan kita dengan Kristus adalah Allah sendiri, ya Allah sendiri. Inisiatif dari Tuhan sendiri. Oke, itu makna dari satu kesatuan ya. Kalau dikatakan dari mana titik awal kita bisa bersatu dengan Tuhan? Yaitu ya, itu adalah karena iman yang dikaruniakan Tuhan Yesus kepada kita, dan kita berikan respon percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Oke. Ya, selanjutnya dikatakan dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7 berkata demikian. Ya, Rasul Paulus juga menulis ya, kamu telah menerima Kristus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Nah, saya kan di garis bawah di sini iman yang telah diajarkan. Iman yang telah diajarkan. Iman itu akan mengalami pertumbuhan terus. Ya, bagaimana mengalami pertumbuhan? Itu adalah tadi orang yang sudah terima Yesus itu berarti sudah ada benih ilahi dalam hidup kita. Maka kita harus mengalami namanya pertumbuhan. Hidupmu tetap di dalam Dia, hidupmu tetap di dalam Kristus. Jadi jangan kita keluar dari Kristus kalau mau bertumbuh. Ya, tidak ada pertumbuhan di luar Kristus. Ya, tidak ada pertumbuhan di luar Kristus. Jadi kalau kita mau bertumbuh, tetaplah di dalam Kristus. Apapun hambatannya, apapun godaannya, apapun ujiannya, tetap ada di dalam Kristus. Nah, kalau kita sudah tetap ada di dalam Kristus, maka akan terjadi namanya berakar. Ya, berakar semakin kuat. Ya, kalau seperti pohon itu, kalau akarnya semakin banyak, menancap ke bawah, pohon itu akan semakin kokoh, semakin kuat. Sekalipun ada badai, ya, goncangan badai, dia tetap bertahan. Dia tidak akan pernah roboh. Mengapa? Karena akarnya kuat. Tapi kalau nggak akarnya kuat, hanya akar di atas, tapi tidak menancap sampai ke bawah-bawah, maka angin sepoi-sepoi pun akan menghancurkan dia, akan merobohkannya, ya. Ya, gitu. Kalau akarnya kuat, sekencang-kencangnya badai, dia akan tetap bertahan. Itu. Diumpamakan kita seperti itu. Ya, kalau akar kita kuat, akar pengenalan kita akan Tuhan kuat, ya semakin kuat, semakin berakar, semakin menancap ke bawah. Apapun godaannya, apapun ujiannya, apapun tawaran dari luar sana, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Ya, ya betul. Kalau tidak berakar, makanya kenapa ada anak muda hari-hari ini
ya pacaran dengan yang tidak seiman. Gitu ya. Kenapa? Karena akarnya tidak kuat. Ya. Jadi gampang digoda karena kegantengannya, karena kecantikannya, karena apa yang dia miliki. Nah, sementara anak muda orang Kristen datang bawa motor yang sudah apa namanya itu, sudah merek lama kan gitu ya. Ya, dan juga sudah kadang-kala lebih banyak mati daripada hidupnya gitu. Sementara yang lain yang tidak seiman datang dengan mobil yang mewah, pasti pilih mobil mewah dengan alasan nanti saya injili dia kan gitu. Ternyata bukan diinjili, ya, malah dipengaruhi. Hati-hati yang begini, ya. Ya, mengapa sampai orang bisa jatuh dalam perbuatan dosa? Karena ini nggak berakar, ya. Ya, nggak berakar. Kalau dia berakar kuat dalam firman Tuhan, ya dosa itu bagaikan seperti apa namanya? Bagaikan badai yang bisa menghancurkan dia, tapi kalau dia kuat, maka segala dosa apapun itu bisa dihalau sehingga dia tidak lakukan itu. Ya, itu. Makanya akan mengalami terus pertumbuhan dalam iman, ya. Oke, nah itu. Baik, ini kesatuan iman. Kita perhatikan bersama-sama. Sekarang kita masuk ke observasi. Jadi observasi bagaimana keberadaan bangsa non-Yahudi sebelum kedatangan Kristus. Nah, ini kita perhatikan di ayat 11, 13 ya. Ini supaya kita bisa melihat ada pemisahan antara non-Yahudi dengan Yahudi. Lalu setelah Kristus datang, perbedaan itu dipersatukan. Ya, dipersatukan sehingga tidak lagi non-Yahudi atau Yahudi dan non-Yahudi, semua satu dalam Kristus. Oke, kalau kita perhatikan ayatnya ke-11 sampai ayat 13 ya. Coba baca lagi, minta tolong si Sarah. Sarah, siapa? Tari, ya. Ya, Tari. Ayat yang ke-11 demikian firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menanamkan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak terdapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Oke, sampai di situ dulu. Nah, kalau kita perhatikan ini, di sini ada perbedaan nih, pemisahan antara Yahudi dengan non-Yahudi, ya, orang Yahudi. Kalau non-Yahudi itu dikatakan orang yang tidak bersunat, dan itu waktu itu dianggap hina ya, atau direndahkan orang yang tidak bersunat itu, ya. Nah, sunat lahiriah ya. Nah, orang-orang yang bersunat itu dianggap adalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu bersunat, non-Yahudi tidak bersunat. Makanya orang Yahudi agak remeh dengan orang yang tidak bersunat. Ya. Nah, karena mereka ini berpatokan kepada perjanjian Abraham, bahwa waktu itu sebagai tanda anak Allah, yaitu harus bersunat. Itu adalah aturan dari nenek moyang mereka dan terus menerus. Ya, makanya mereka menganggap orang-orang yang tidak bersunat itu orang kafir. Ya, orang kafir. Nah, bukan saja masalah sunat ya, ini sunat lahir, tapi juga masalah kita perhatikan perbedaannya. Ada persamaan orang Yahudi dengan non-Yahudi tanpa Kristus, tanpa pengharapan, ya. Tapi kalau kita perhatikan juga ada dikatakan warga yang non-Yahudi tidak memiliki keluarga kerajaan Israel. Ya, keluargaan Israel itu adalah suatu keluargaan istimewa. Mengapa? Karena ya Tuhan yang memilih bangsa itu, ya. Ya, Tuhan yang memilih bangsa itu dan Tuhan yang memberikan nama kepada bangsa Israel. Kapan diberikan nama itu? Pada saat kapan? Peristiwa siapa? Pada saat siapa yang bergulat dengan Tuhan? Siapa? Siapa? Peristiwa Yakub bergulat dengan malaikat. Bergulat dengan malaikat itu kalau kita belajar itu adalah Tuhan sendiri ya. Bukan malaikat biasa ya. Ya, itu bukan malaikat biasa. Nah, kalau belajar di kristologi kita bisa paham itu. Jadi bergulat itu akhirnya pada saat itu kemenangan dikatakan sekarang namamu bukan lagi Yakub tapi apa?
Israel. Dan itu menjadi nama suatu bangsa. Luar biasa ya. Tidak tahu siapa yang memberikan nama Indonesia. Ya gitu ya. Nama Singapura. Ya, kita tidak tahu. Tapi kalau Israel, kita tahu dalam Alkitab. Tercatat di dalam Alkitab. Ya. Itu luar biasa. Menjadi warga negara Israel itu Allah menjadi suatu warga yang hebat. Bahkan ditakuti banyak negara-negara lain. Sampai hari ini tidak satu pun negara yang bisa mengalahkan Israel. Itu luar biasa ya. Satu pun nanti suatu saat mungkin ya, sesuai dengan akhir zaman ya. Oke, nah itu keadaan sebelum Kristus datang. Ya. Keadaannya orang Yahudi dan non-Yahudi seperti itu, ya seperti itu. Nah, sekarang kita melihat perubahannya. Ya, perubahannya. Ya, perubahan bagaimana Allah bisa mengubah kondisi itu tadi, bersunat tidak bersunat, warga kerajaan Allah dan bukan warga kerajaan Allah, ada dikatakan tidak menerima janji. Ya, barang Israel menerima janji-janji dari Tuhan, tapi non-Yahudi ya tidak menerima janji, gitu. Ya, non-Yahudi itu tidak ada nabi-nabinya, tapi dari Israel ada nabi-nabinya, ya. Oke, coba kita perhatikan mulai dari 13. Pelan-pelan kita baca 13. Perbedaannya. Setelah Yesus ya, setelah Yesus. Jadi pemisah itu tadi itu dihancurkan oleh Yesus sehingga bisa bersatu. Oke, baca 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ya, oke kita berikan. Tetapi sekarang itu maksudnya itu setelah Yesus datang, setelah Yesus ada di dunia. Nah, dahulu kamu jauh. Jauh itu artinya tidak punya hubungan, tidak punya persekutuan dengan Tuhan. Ya, jauh. Tapi sekarang menjadi dekat. Ya, apa yang buat kita dekat? Ya, kalau dulu dianggap yang dekat itu dengan Tuhan itu para imam, dan tidak boleh orang datang ke Bait Allah itu langsung sendiri, ya, tetapi harus melalui para imam. Mau mengaku dosa, mau persembahan korban bakaran, korban maghfirah, apapun itu tidak boleh lakukan sendiri, harus dengan imam, ya, dengan imam. Berarti sebenarnya jauh itu, ya, jauh. Kita seperti jauh dari Tuhan, ya, jauh. Tapi sekarang kita dekat. Apa yang membuat kita dekat dengan Tuhan? Dikatakan apa? Darahnya. Darahnya siapa? Darahnya Kristus. Wow. Jadi yang mempersatukan kita dengan Tuhan itu adalah darahnya Kristus. Yaitu berarti pengorbanan Yesus di kayu salib. Ya. Darah yang telah dicurahkan di kayu salib itulah yang mempersatukan kita dengan Tuhan. Tanpa darah itu manusia tidak satu pun bisa disatukan dengan Tuhan. Ya, ini. Ya. Nah, itu. Jadi kita perhatikan di sini. Ya, jadi kedua pihak, siapa itu kedua pihak? Ayat 14 kita baca nih. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi siapa yang merubuhkan tembok pemisah itu? Antara Yahudi dengan non-Yahudi, antara non-warga Israel dengan warga Israel, antara sunat dengan tidak bersunat, karena tidak punya perjanjian dengan tidak punya perjanjian. Siapa yang merobohkan itu? Kedua belah pihak itu adalah siapa? Adalah Yesus sendiri. Tadinya non-Yahudi dengan Yahudi itu berseteru. Sekarang ini juga masih banyak ya antara Israel dengan negara lain berseteru. Ya, berseteru. Nah, tapi kalau kita lihat juga sebelum seseorang di dalam Yesus, dia seterunya Tuhan. Ya, musuhnya Tuhan. Ya. Setiap orang yang belum percaya kepada Kristus, siapapun dia, itu adalah seterunya Tuhan, musuhnya Tuhan. Ya, bukan Tuhan yang memusuhi mereka, tapi manusia yang memusuhi Tuhan. Gitu ya, menjauhkan diri dari Tuhan. Tuhan penuh kasih, tapi dijauhi, dimusuhi. Yesus itu menyatakan kasihnya kepada dunia, tapi disalah mengerti, ya, malah dimusuhi, ya, dihianati dan yang lain sebagainya. Nah, tapi perseteruan itu diselesaikan oleh siapa? Tuhan, sehingga berubah menjadi dari perseteruan menjadi apa? Persatuan, kesatuan, ataupun bisa dikatakan menjadi
sekutu, ya. Ya, kita sekutu. Oke. Kita perhatikan ini, sebab dengan matinya sebagai manusia telah membatalkan hukum Taurat. Nah, ini kematian Yesus itu menentukan, ya sangat menentukan persatuan itu. Kalau orang Israel mengagung-agungkan Taurat itu, hukum Taurat itu sebenarnya mereka tidak mampu mengerjakan melakukannya dan tidak mampu menyelamatkannya. Mereka agung-agungkan itu, tetapi Tuhan mengatakan di sini, bukan itu, bukan karena melakukan hukum Taurat yang kamu diselamatkan, bukan karena melakukan hukum Taurat yang kamu mengalami damai sejahtera. Ya, nah sekarang kita perhatikan di sini. Sangat jelas ya, hukum Taurat segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan kedua menjadi satu manusia baru. Wow, luar biasa ya. Menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, di dalam Yesus. Dengan itu mengadakan damai sejahtera. Tadinya nggak, kalau orang berseteru itu nggak pernah ada damai. Coba ada nggak orang yang ribut, bertengkar, berdamai? Ada nggak? Enggak. Ya suami istri aja kalau bertengkar, ribut itu nggak ada damai. Ya, satu di pojok kanan, satu di pojok kiri, ya kan? Satu menghadap ke timur, satu menghadap ke barat, gitu ya. Menjauhi satu sama lain. Itu kalau nggak ada damai itu begitu. Tapi kalau coba ada damai, lengket terus. Maunya bersama-sama terus, gandengan terus, itu kalau ada damai. Kalau nggak ada damai, pas mau digandeng oleh prianya, itu pasti tangannya itu dipukul itu. Ya, sana jalan sendiri loh. Ah, begitu ya. Begitu, didiamin gitu ya. Kalau nggak ada damai, itu perseteruan itu. Ya, yang pacaran juga begitu. Kalau ada damai, woi, makan bersama, bercanda bersama ya. Ya gitu. Wah, tertawa. Tapi coba berseteru. Nggak mau ketemu, kan? Ya pasti nggak mau ketemu. Itu bensinnya luar biasa kan gitu ya. Nah itulah kalau perseteruan itu dampak buruknya begitu. Tapi kalau damai, wow, luar biasa indah. Nah ini kita memang itulah kelemahan banyak manusia siapapun dia ya. Tapi kalau kita sudah dipersatukan oleh Tuhan, seharusnya kita belajar untuk terus selalu membawa damai sejahtera ya. Ya, sejahtera. Ayat 16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan. Jadi salib itu luar biasa. Salib itulah yang mempersatukan kita dari perbedaan. Ya. Salib itulah yang mempersatukan kita menjadi tubuh Kristus, menjadi anggota tubuh Kristus. Itu salib. Ya, salib Kristus. Ya, tanpa salib tidak mungkin orang bisa berdamai. Ya. Tanpa salib orang akan terus mengalami namanya perpecahan dan permusuhan. Makanya cermin kita salib. Ketika ada perseteruan ingat salib. Ya, ketika ada pertengkaran ingat salib. Ya, ketika apapun apa yang menghambat kita untuk berdamai dengan orang lain, bertemu dengan orang lain, merasa tidak suka dengan orang lain, ingat salib. Ya, ingat salib. Artinya ingat salib Yesus, gitu ya. Supaya kita terus mengalami damai sejahtera. Nah, 17. Ya, 17. Ya. Dikatakan ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Nah, kalau kita menginginkan damai ya dengan orang lain atau orang lain bisa berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, seperti yang dikatakan oleh Paulus Simalangau, damai di bumi, damai di surga. Tapi lupa damai di hati. Ya. Harus ingat juga itu damai di hati. Ya, kalau di bumi, di surga itu udah pasti itu damai, ya. Ya, di bumi nah, belum tentu juga, tapi terutama di hati, ya. Kalau di hati damai, maka bumi pun damai, ya. Ya, itu damai itu harus kita beritakan. Supaya semakin banyak orang mengalami damai, kita harus beritakan karya Kristus supaya berubah kondisinya, ya. Kondisinya supaya berubah, ya. Kalau dia sudah memahami karya Kristus di kayu salib, dia percaya, maka akan berubah. Jadi kedua belah pihak itu sehingga apa? Hasilnya apa? Bukan saja akan mengalami damai sejahtera, tapi dikatakan ayat 18. Karena oleh dia kita kedua pihak, ya, non-Yahudi dengan Yahudi, orang tidak percaya dengan percaya, dalam satu roh yaitu Roh Kudus, beroleh jalan ke Bapa. Ya, dulu kan tidak boleh. Ya, kita langsung ke Tuhan, harus melalui para imam, ya. Tapi kalau sekarang di dalam Yesus kita bisa langsung berbicara kepada Bapa, berbicara kepada Tuhan. Kalau dulu banyak peraturannya, ya, tidak boleh. Tapi sekarang puji Tuhan,
ya, dengan salib Kristus kita bisa bicara langsung kepada Tuhan, memanggil dia apa? Bapa. Bukan panggil lagi dia Om. Nah, ke Om itu kan jauh banget ya. Om gitu ya. Atau kita berteriak dengan keras, bukan, ya Bapa. Ya, Bapa itu sangat dekat, ya. Sangat dekat dengan anaknya, dan kita sangat dekat juga dengan Bapa. Ya, dengan Bapa ya. Jadi itu luar biasa. Jadi kalau orang sudah bersatu, nah itu misalnya dia manggil Bapa. Ya, karena kita adalah anggota dari keluarga dari Allah, maka di situ ada Bapa ya. Bapa kita panggil dia Bapa yang penuh dengan kasih. Ya. Nah, makanya dengan kita begitu dikatakan kita ini bukan pendatang lagi. Ya, di ayat 19. Coba baca lagi. 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga. Ya, puji Tuhan. Kita bangga dengan warga negara kita, yaitu warga negara Indonesia. Ya, tapi suatu saat warga negara Indonesia itu akan lenyap. Ya, akan hilang. Tidak akan ada lagi gitu ya. Ya, tapi ada dipersiapkan kepada kita menjadi kawan sewarga dari kerajaan Tuhan ya. Nah itu. Nah, jadi orang yang sudah dipersatukan itu kita menjadi warga ya, warga sorga, warga kerajaan sorga, orang-orang kudus. Ya, orang-orang kudus itu siapa? Kita ini orang-orang yang sudah dipersatukan oleh Kristus dengan karya salib ya. Itu luar biasa. Jadi bukan lagi kita pendatang, bukan lagi kita orang asing. Ya, tidak lagi. Jadi udah diubah. Nah, ya. Orang mengatakan kita ini Yahudi rohani. Ya, ada yang mengatakan begitu. Lebih baik tidak. Kita inilah orang-orang sudah percaya kepada Kristus, maka kita ini menjadi warga kerajaan Tuhan atau kerajaan sorga ya. Nah, ini. Nah, terus akan dibangun. Kita ini akan dibangun, yaitu dibangun di atas apa? Dasar para rasul. Ya. Jadi orang-orang Kristen itu supaya bisa terus mengalami pertumbuhan, bisa bersatu, itu harus terus mengikuti pengajaran. Kalau pada saat itu pengajaran para rasul. Ya, rasul-rasul yang mengajar mereka akan firman Tuhan sehingga mereka disuruhkan untuk bersatu. Nah, sekarang ini siapa? Ya, supaya kita terus bisa kuat dalam persatuan, dengarkan firman Tuhan disampaikan oleh para hamba Tuhan, para pendeta, para pengkhotbah, para pengajar. Supaya kita semakin dibangun teguh. Kita ini tidak pernah selesai dibangun. Ya, kalau gedung itu bisa dibangun. Ya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tergantung besar gedungnya, tinggi gedungnya. Ada yang 1 tahun, 2 tahun bisa selesai. Ya, bisa selesai, bangunan apapun itu bisa selesai. Tapi kita orang percaya tidak pernah selesai dibangun. Selama hidup kita ini perlu dibangun. Ya, dibangun. Semakin kokoh, semakin kuat dalam menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, sehingga kita ditemukan tidak bercacat. Kita katakan demikian ya. Oke, sehingga kita ini adalah bait Allah yang kudus. Ya, kita ini bait Allah yang kudus yang terus menerus dibangun. Sehingga terakhir ayat 22 dikatakan apa? Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Itu. Jadi sekarang ini bait Allah itu bukan lagi bait Allah yang ada di Israel atau yang ada di Yerusalem. Nah, sekarang katanya lagi dipersiapkan untuk dibangun kembali ya. Bukan. Ya, bukan itu lagi bangunan. Itu nanti menjadi satu lambang antikris justru itu. Ya. Ya. Yang menjadi bait Allah itu siapa? Kita sendiri. Karena mengapa? Karena sudah ada Kristus, sudah ada Roh Kudus, ada kebenaran, kita sudah dipersatukan dengan Tuhan, kita menjadi anggota tubuh Kristus. Nah, kita ini adalah bait, ya, tempat kediaman Allah. Makanya tidak boleh dirusak tempat kediaman Allah ini dengan segala jenis rokok, narkoba, yaitu tidak boleh. Ya, kalau orang masih merokok, hati-hati. Berarti kau belum sadar tubuhmu itu miliknya Tuhan. Ya, bertobatlah. Ya. Jadi jangan buat banyak alasan untuk merokok gitu. Ya, begitu. Jadi hati-hati ya. Nah, dulu saya ini perokok keras. Mulai dari SMP, SMA.
Tetapi setelah tahu firman Tuhan, saya tahu siapa saya, siapa diri saya, berhenti. Yang menghentikan, ya, bukan karena dinasehati orang, bukan, tapi karena firman. Saya sadar tubuh saya adalah bait Roh Kudus, maka saya berhenti total sampai hari ini. Ya, oke, jadi itu. Jadi makanya mungkin salah satu dulu saya membuat saya kurus itu karena perokok berat, ya. Yaitu tanpa rokok, tanpa apa itu, tanpa korek api. Tahu nggak tanpa korek api artinya hanya sekali nyala sambung menyambung menjadi satu, ya kan? Nah, satu bungkus itu satu hari, ya. Nah, bisa jadi seperti itu, ya. Jadi sebelum mati ditunggu sebentar nyambung lagi, gitu, ya. Begitu, ya. Tapi puji Tuhan, ya, itu bisa semua karena berubah karena apa? Diubahkan oleh Tuhan. Saya sudah dipersatukan oleh Tuhan dengan dirinya, ya. Oke, baik. Jadi ini firman Tuhan hari ini, saya pikir tidak perlu lagi kita tanya jawab satu sama lain, ya. Supaya lebih cepat selesainya. Kiranya menjadi berkat bagi kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.